Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wassalatu wassalamu ala afdali rusulih nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah dan tidak ada sesembahan bagi orang beriman selain Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada uswah qudwah teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di sini termasuk umatnya yang taat, berusaha mengikuti, mengamalkan ajaran, risalah, sunnah yang dibawa beliau. Mudah-mudahan ini menjadi saksi, bukti, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan kita akan membahas fasal yang ke-9, yaitu al-imanu bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim mengimani risalah yang dibawa oleh nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang kitab ini mengatakan keimanan seorang muslim kepada Rasulullah SAW, yu'minul muslim, hendaklah seorang muslim beriman, meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun, bahwasannya apa? Bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummi. Ya, apa artinya ummi? La yaqra wa la yaktub. Tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang apa? Ummi. Nah, kalau kita sekarang orang ummi itu aib. Tapi kalau bagi Rasulullah justru maziyah, kelebihan. Kenapa? Karena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra wa la yaktub, itu tidak akan menambah dan mengurangi wahyu. Ya, makanya orang-orang yang tidak beriman mereka sulit untuk mencari celah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, bisa memiliki pengetahuan yang itu tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang ummi, ya. Jadi kalau kita sekarang menganggapnya ummi ini aib, kekurangan. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau nabi, rasul, dan ini takdir yang sudah digariskan oleh Allah, justru adalah maziyah sebagai keistimewaan dan kelebihan. Siapa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad ibn Abdullah, yaitu Nabi Muhammad anaknya Pak Abdullah. Dan sebagaimana kita ketahui dalam sirah nabawiyah, beliau dilahirkan dalam keadaan apa? Yatim. Kurang lebih 2 bulan masa kandungan, ayahnya kasab, tijarah ke Syam. Pulang dari Syam singgah di kota Madinah, kemudian wafat. Dan pada saat itu Rasulullah SAW masih dalam kandungan ibunya yang bernama siapa? Aminah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW namanya siapa? Abdul Muttalib. Ya, adik-adik jangan ketukar. Kalau paman Nabi Abu Thalib, kalau kakek Nabi Abdul Muttalib. Ya, ini biasanya ketukarnya memang berdekatan. Ya, kalau kakek Nabi Abdul Muttalib, kalau pamannya Nabi Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, Al-Hashimi.
beliau sukunya kabilah nama Hashimiyah. Ya, makanya sampai sekarang Maroko itu mereka sebut Hashimiyah. Karena apa? Yang membawa dakwah ke Maroko itu termasuk diantaranya Ahlu Baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ke Maroko itu banyak sekali min sulalah wa zuriyah Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah. Makanya nama kerajaannya Al-Mamlakah Al-Hashimiyah Al-Maghribiyah. Nah, mereka sematkan nama apa? Al-Hashimiyah. Karena mereka sebagian besar termasuk dulu yang berjasa dakwah penyebaran Islam di Maroko itu dari suku apa? Hashimiyah. Al-Qurashi. Bangsanya dari bangsa apa? Quraisy. Dan ini termasuk bangsa Arab yang paling apa? Paling istimewa. Ya, paling bagus. Sampai-sampai makanya bahasa Al-Qur'an ini pakai bahasanya bahasa apa? Quraisy. Ya, nanti mudah-mudahan ini banyak adik-adik yang di sini penghafal Al-Qur'an. Dan saya yakin ya 5-10 tahun yang akan datang akan ada yang belajar di Arab Saudi, ada yang belajar di Syria, ada yang belajar di Mesir, di Jazair, di Maghrib. Itu kalau bandingkan negara-negara Arab, itu lafalnya beda-beda. Kalau orang-orang Syria, ya Libanon, Jordan, setiap kalimat yang ujungnya A dia baca E. Mas muka, dia bilang apa? Mas mek. Min aina anta, min aina ente. Ya, min aina mereka bilang apa? Min en. Itu hampir tuh Palestina, Jordan, Libanon. Beda lagi kalau orang Yaman. Kalau huruf qaf jadi apa? Go. Ya, makanya kalau dengarkan pengajian itu mereka yang masyai dari Yaman, gola Rasulullah. Padahal tulisannya apa? Ko. Beda lagi kalau orang Mesir. Ya, orang Mesir huruf jim jadi ghin. Kalau mereka bilang jamil, bagus puji kita. Mereka akan lafalnya apa? Gamil, ya. Makanya presidennya dulu ada siapa? Nah, Gamal Abdul. Padahal tulisannya apa? Jamal, gitu. Tapi mereka bilangnya memang seperti itu, ya. Lafalnya beda. Nah, ini bahasa Quran dipilih bahasa orang Arab yang paling bagus apa? Quraisy, ya. Makanya Rasulullah Al-Quraisy, Al-Arabi. Dan beliau termasuk keturunan bangsa Arab, Al-Muhaddir min sulbi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Yang ujungnya sampai nasabnya kepada siapa? Nabi Ismail, dan Nabi Ismail ini adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Rasulullah SAW kalau dirunut itu sampai kepada siapa? Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini istimewa karena beliau dari jalur Nabi Ismail keturunannya jadi nabi. Dan puncaknya Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Ishak itu banyak yang jadi nabi. Ya, banyak yang jadi nabi. Ini keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya gelarnya siapa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Siapa Nabi Muhammad SAW? Huwa Abdullah. Nabi Muhammad itu dalam keyakinan kita orang Muslim adalah apa? Hamba Allah. Makanya boleh nggak menyembah Nabi Muhammad? Nggak boleh. Ya, kita tidak diperintahkan untuk menyembah Nabi Muhammad. Tapi kita diperintahkan untuk mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan itu diwahyukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita. Setelah Rasulullah wafat, ada satu kelompok dari kaum muslimin yang mereka murtad. Ya, disebutnya apa? Al-Murtadun. Sampai terjadi peperangan besar namanya Harbul Riddah. Sebagian ulama lain menyebutkannya Harbul Yamamah karena letaknya di kota Yamamah. Siapa yang mimpinnya? Nggak tanggung-tanggung. Orang yang tadinya soleh, keimanannya kuat di masa salam, Musailamah Al-Kadzdzab. Ini adalah tokoh dedengkotnya. Dia bahkan mengaku sebagai apa? Nabi. Ya, Abu Bakar jengkel, marah. Kenapa? Disuruh sholat nggak mau sholat. Ketika ditanya kenapa? Orang Nabi Muhammad sudah meninggal. Berarti mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah siapa? Nabi Muhammad. Ya. Nah, kalau kita yakin bahwa Rasulullah SAW itu adalah apa? Abdullah, hamba Allah. Beliau sama dengan kita, hanya kelebihannya
beliau dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi dan seorang rasul, ya. Tapi hamba Allah. Tidak sampai, ya, tidak boleh kita menuhankan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Ya, yang namanya utusan berarti dia membawa sesuatu daripada yang mengutus, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Arsalahu ila kaffatin nas, di mana Nabi Muhammad ini diutus kepada semua manusia. Ya, kalau nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum Rasulullah diutusnya hanya terbatas. Nabi Musa hanya kepada siapa? Bani Israel. Ya, Nabi Saleh. Nah, makanya mereka ada kaumnya, ada Samud, ada Ad, karena nabi terbatas. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafah, apa kafah? Semuanya. Ya, bahkan bukan hanya manusia, termasuk apa? Jin. Ya, Masya Allah. Jadi tidak dibedakan, walaupun Rasulullah Arabi, Quraisy, tapi risalah yang dibawa oleh beliau ini untuk seluruh manusia. Ahmaruhum, baik yang mereka kulitnya berwarna merah. Ya, karena kita ini kemungkinan kulitnya itu kalau tidak dekat kepada merah, dekat kepada apa? Putih. Wa abyaduhum, dan yang berwarna apa? Putih, ya. Dan kita ini putih enggak, kemudian merah juga apa? Enggak, ya. Makanya kalau orang Indonesia hilang di Eropa gampang nyari. Dan kalau hilang di Afrika juga gampang nyari, karena pertengahan. Ya, hidungnya juga sama tuh, ya kan? Kalau ada yang ini banget, ada ini Indonesia ini, Masya Allah, ya, karena posisinya di tengah-tengah, antara, ya. Kulit kita ini seperti ini, ya, dan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama binubuwatihin nubuwat, dan dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri, menghatamkan, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang sudah redup gerakan ini. Dulu di Pakistan dan ini dibawa ke Indonesia. Ada sebuah gerakan namanya Ahmadiyah. Ya, saya baca dalam sejarah mereka aktif itu buat majalah dan bahkan punya markas-markas di Indonesia. Ya, sekitar tahun 70, 60, 70, 80 sangat kuat. Ya, ada nama majalahnya itu Ahmadiyah, ya. Dan mereka meyakini seorang nabi yang bernama siapa? Mirza Ghulam Ahmad, ya. Ini orangnya berasal dari Pakistan, ya, benua Hindia situ, kemudian diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, ini kita harus meyakini bahwa nabi ini apa? Khatam, penutup, ya. Dan mereka menafsirkan ketika membaca ayat wa khataman nabiyyin, khatam itu mereka terjemahkan apa? Cincin, ya. Karena kalau orang Arab mereka bilang khatam, khatam memang artinya adalah apa? Cincin. Dan cincin itu kenapa dalam bahasa Arab cincin disebut dengan khatam? Karena kalau cincin, lihat dibuka, itu dia nggak ada yang buka. Makanya kalau bikin cincin harus diukur jarinya. Karena nggak bisa cincin yang udah jadi diperbesar. Artinya apa? Harus menyesuaikan dengan apa? Jari kita. Ya, jadi makna yang sahih, yang benar, khataman nabiyyin bukan cincinnya para nabi, tapi apa? Penutup dan pemungkas para nabi. Artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini kita diselamatkan oleh Allah, karena di Indonesia ini termasuk negeri yang subur dengan aliran sesat. Dan termasuk yang paling banyak orang mengaku jadi nabi. Ya, dulu ada yang namanya Jasun, agamanya Jawa Sunda. Siapa nabinya? Tukimin. Ya, mungkin adik-adik atau bapak mungkin yang sering dengar ceramahnya Ki Haji Zainuddin MZ, ya. Beliau sering nyindir, aneh, dan pengikutnya banyak. Itu perbatasan memang antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Ya, kata Zainuddin MZ, kalau ada nabi namanya Tukimin, sholawatan aja nggak enak. Sallallahu ala Tukimin, ya, nggak enak. Ya, Masya Allah. Tapi ini pengikutnya banyak. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh ada di antara kita, nauzubillah, tersesat lagi. Ya, kalau ada yang ngaku nabi, ngaku rasul, sudah.
ini kata putus. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa bi risalatihir risalat, dan menutup risalah kerasulan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala nabiyya, maka tidak ada lagi nabi ba'dahu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala rasula, dan tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini tuntas ya, tidak ada lagi, mudah-mudahan tidak terdengar lagi ada yang namanya orang-orang yang masih kekeh mengaku nabi dan rasul, bahkan di kita ini sampai mengaku menjadi malaikat Jibril. Nah, ini udah aneh-aneh. Ya, orang kalau sudah tersesat, jauh dari hidayah, memang nggak kadung-kadung. Ya. Kemudian apa lagi? Ayyadahu bil mu'jizat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguatkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad dengan apa? Mukjizat. Apa itu mukjizat? Kata para ulama, mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah. Satu perkara yang memang tidak seperti kebiasaan. Ya, contoh, yang namanya api sunnatullahnya apa? Panas. Ada nggak api yang dingin? Nah, kalau orang Sunda ada mungkin api-api. Nah, pura-pura ya kan? Api itu api-api, kalau orang Sunda artinya pura-pura. Ya. Tapi sunnatullahnya dimanapun api itu apa? Panas. Air dimanapun sunnatullahnya sifatnya apa? Basah. Ya, basah, termasuk dingin. Ya, Masya Allah. Makanya Nabi Ibrahim mujizatnya apa? Ketika dilempar, dibakar, justru malah nggak membakar. Kenapa? Mujizat. Gitu. Yang tadinya harusnya membakar, tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Rasulullah SAW nanti akan dibahas di sini beberapa, di antaranya apa? Insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan di masa Rasulullah, dan ini disaksikan oleh apa? Sahabat Rasul. Makanya ada dalam Quran satu surat namanya surah apa? Al-Qamar. Ya, ini termasuk menceritakan di antara mukjizat hissiyah, fisik yang dilihat langsung pada saat itu adalah apa? Ini terbelahnya rembulan. Ya. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berbicara dengan benda-benda mati. Al-jamadat. Di antaranya apa? Mimbar tempat khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untanya, ya, untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Ada yang hafal nggak? Qaswa. Nah, nanti kalau punya mobil, punya motor, boleh kasih nama. Ya, dan kalau kita meniatkan mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah dapat pahala. Ya, Rasulullah punya onta, dikasih namanya apa? Qaswa. Makanya ketika para sahabat ingin, ya, Rasulullah tinggal di rumahnya ketika sampai di kota Madinah. Kata Rasulullah, dah, biarkan unta saya ini yang bernama Qaswa, dia jalan. Di mana dia berhenti, maka di situ saya akan tinggal dan menginap di rumahnya. Masya Allah. Ternyata unta ini berhenti di rumah salah seorang sahabat, namanya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggal selama kurang lebih 7 bulan. Sampai Rasulullah diberikan kelapangan harta, membeli tanah, sebagian dibangun Masjid Nabawi, sebagian yang dibangun rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini termasuk, silahkan boleh. Ya, mujizatnya banyak. Termasuk beberapa mujizatnya hanya disaksikan oleh beberapa sahabat. Contohnya Islamnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini penggembala kambing. Dan orang Arab kalau menggembala kambing bukan 1-2, ratusan bahkan apa? Ribuan. Kalau sedang musim panas, jarang rumput, susah air, itu biasanya kambing sedikit susunya. Bahkan tidak sedikit yang tidak keluar apa? Susu. Masya Allah. Ketika Rasulullah dengan Abu Bakar dengan Umar lewat, ya, dan kebetulan ini ada yang menjaga ternak kambing, Abdullah bin Mas'ud sedang panas-panasnya terik, didatangi Rasulullah. Boleh nggak? Ya, engkau memberikan hadiah kepada saya untuk bisa meminum susu, karena kami haus dalam perjalanan. Kata Abdullah bin Mas'ud, gimana saya mau kasih? Ya, orang tidak ada satu kambing pun yang ada susunya, silahkan perah. Gitu. Masya Allah, ternyata dipegang oleh Rasulullah, ya, putingnya itu keluar banyak. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, diminum oleh Rasulullah, justru malah sisanya banyak. Bahkan ketika pulang ini, kambing-kambingnya malah jadi apa? Keluar susunya semua. Dan ini bukan sekali, termasuk ketika Rasulullah masih kecil, ya, di perkampungan Bani Sa'diyah,
itu sedang musim kohot. Kohot itu artinya benar-benar kerontang, tidak ada rumput. Itu yang lain semuanya kambingnya nggak ada susunya, kurus-kurus. Ini yang di rumahnya Halimatus Sa'diyah, itu kambingnya keluar susu dan gemuk-gemuk. Inilah termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali kalau baca sirah Rasulullah, sirahnya para sahabat, ya, mukjizat Rasulullah yang hisiah dan yang paling agung. Dan kita sampai hari ini menghafalnya, membacanya, menghadiri pengajiannya sampai nanti hari kiamat. Mukjizatnya adalah apa? Al-Quran. Ya, dan ini juga mukjizatnya tidak akan habis sampai nanti hari kiamat. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa begitu tongkatnya jadi ular, sudah. Ya, gak terus-terusan. Tapi kalau Al-Quran sampai nanti hari kiamat, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faddalahu ala sairil anbiya. Dan Allah memberikan keutamaan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Di antaranya apa? Kita ini orang muslim karena umat Rasulullah boleh sholat di mana saja. Ya, umpamanya, ya. Kalau kondisi normal tinggal di rumah ya ke masjid. Tapi umpamanya kita nanti adik-adik ada yang belajar di Manchester, ada yang belajar di Amerika, dimanapun, yang penting muslim, ya silahkan. Semua itu bumi Allah, milik Allah, dan kita orang-orang yang beriman justru yang paling berhak untuk menjadi apa? Khalifah yang memakmurkan, memanfaatkan, bukan mengeksploitasi untuk kepentingan sendiri. Karena kalau orang muslim yang berkuasa harusnya orang akan merasakan semua sejahtera, semua bahagia. Karena apa? Semua dianggapnya dalam pandangan muslim adalah sebagai apa? Titipan Allah. Yang namanya titipan, suatu saat pasti akan diambil. Kita ketika dititipi, manfaatkan untuk kemanfaatan orang sebanyak-banyaknya. Ya, Masya Allah. Ini kita boleh sholat di atas batu, silahkan. Ya, kalau umpamanya yang senang naik gunung, jangan tinggalkan sholat. Naik gunung silahkan. Tapi kita boleh sholat nggak di tengah hutan? Boleh. Yang penting pastikan tidak ada najis. Ya. Umpamanya, saudara-saudara kita yang belajar di negara-negara barat dan mereka muslimnya sedikit. Itu mereka kalau sholat adik-adik nggak boleh sholat di perpustakaan. Nggak boleh sholat di ruangan kelas. Nggak boleh sholat di tempat-tempat yang umum, nggak boleh. Karena mereka termasuk negara yang sekuler. Sekuler itu apa? Nggak boleh membawa urusan agama ke ruang publik. Ya, makanya kalau ada orang yang sholat, datangi satpam. Datangi security. Ya, kenapa kamu sini? Ngapain ini? Ya, doa boleh silahkan, tempat ibadah. Masya Allah. Kalau mereka ibadahnya sepekan sekali. Kalau kita orang muslim sholat saja sehari berapa? 5 kali. Makanya semua ini jadi masjid. Ya, makanya biasanya yang paling mudah ini banyak sekali dilakukan. Kalau nggak bisa di sini, mereka sholat di atas kendaraan sendiri. Kebayang, coba bayangkan. Kita belum pernah lihat. Ada yang pernah lihat orang sholat di atas mobil? Nggak ada. Di negara-negara Eropa yang mereka nggak boleh sholat itu banyak. Karena apa? Kalau di atas mobil datangi, kenapa kamu sholat? Ini mobil saya. Dan kalau mereka kalau punya pribadi, nggak boleh ikut campur. Kalau punya pribadi, mau ngapain aja kita bebas. Nggak boleh ikut campur siapapun. Masya Allah. Ini memang negara apa? Sekuler. Kalau di kita, alhamdulillah. Setiap pojok, setiap sudut, kemanapun kita melangkah, selalu ada musalla, ada masjid, dan ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir di rumah Allah, nanti akan diundang masuk ke taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi Rasulullah punya keutamaan. Termasuk umat Rasulullah boleh memakan harta rampasan perang. Kalau orang sebelum nggak boleh. Makanya ada turun satu surat khusus namanya apa? Al-Anfal. Ya, jadi dulu pengikut Nabi Isa, Nabi Musa, kalau perang dapat harta rampasan, mereka nggak boleh konsumsi. Semua masuk ke harta kaum muslimin, ya, untuk manfaat kaum muslimin. Tapi kalau ini ada pembagiannya. Ya, ini termasuk keutamaan yang ada pada Rasulullah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, termasuk ada yang khusus diri Rasulullah, umpamanya boleh menikah dalam satu waktu lebih dari 4. Ya, ini juga keutamaan Rasulullah. Ya, makanya ada pembahasan khusus al-khasaisun nabawiyah, kehususan
wasallam. Termasuk dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam soma dahri, puasa dan puasanya sepanjang tahun. Kalau kita umatnya maksimal puasa apa? Daud, sehari buka, sehari berpuasa. Ya, Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah kalau sholat qiyamul lail, sholatnya panjang-panjang. Gitu. Ya, kalau kita yang paling afdol hanya di sepertiga apa? Malam terakhir. Ya, tapi kalau Rasulullah sekali sholat dalam sebuah riwayat, rakaat pertama baca Al-Fatihah plus Al-Baqarah plus Ali Imran plus An-Nisa sampai pertengahan Al-Maidah. Gimana ini kita kalau sholat isya nanti bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, ya kan, An-Nisa dengan sampai pertengahan Al-Maidah. Kira-kira siap nggak ini? Nah, Masya Allah, itu hampir 5 juz. Ya, 5 juz lebih. Itu. Masya Allah. Rasulullah sekali sholat gitu. Ya. Dan ada sahabat yang meriwayatkan itu, dia sampai kirain Rasulullah, jadi Rasulullah sedang sholat ke makmum. Ya, ternyata bacaannya, kata dia, pas begitu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Akhir surah Al-Baqarah. Nah, ini Rasulullah sujud. Ruku ya. Ternyata lanjut lagi alif lam mim. Lanjut lagi ke surah An-Nisa dan sampai ke surah apa? Al-Maidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena beliau punya kehususan-kehususan ya. Bahkan beliau mengingatkan beberapa sahabat ya. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malamnya diisi dengan apa? Salat, doa. Ya, bahkan ketika perang Badar, sahabat yang lain tidur terlelap, Rasulullah malah apa? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehususan. Kama faddala ummatahu ala sairil umam. Dan yang harus kita imani bahwasannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan daripada umat-umat yang lain. Ya, makanya nanti kita akan baca hadis-hadisnya, termasuk nanti di hari kiamat pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang pertama kali masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau bukan nabi, bukan rasul, umat yang pertama kali masuk itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan ya. Makanya ini umat Nabi Muhammad ini mulia luar biasa ya. Salatnya 5 waktu tapi dapat pahalanya berapa? 50 waktu. Masya Allah ya. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini kita harus mengimani ini. Farada mahabbatahu. Maka fardu wajib hukumnya kita mahabbah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang mencintai kita, pasti kita balas cintai. Ini bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecintaannya betul-betul, bahkan ketika akhir hayatnya yang diingat adalah siapa? Umatnya. Setiap nabi, setiap rasul punya doa mustajab, tapi Rasulullah tidak ambil di dunia. Rasulullah ingin ambil nanti apa? Di akhirat, dan memberikan syafaat untuk siapa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus mahabbah, ya. Mahabbah, mencintai Rasulullah. Makanya setiap kali disunnahkan, dianjurkan. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit kalau disebutkan namaku tidak bersolawat. Karena ketika kita membaca solawat sebetulnya untung kita. Kenapa? Satu kali kita membaca solawat, Allah dan para malaikatnya membacakan solawat sebanyak berapa? 10 kali. Ya, dan semua amal kebaikan kita ini dikalikan 10. Bahkan ada yang 70. Ada yang dikalikan lagi 100. Sampai yang gak terhingga, yang tahu besaran pahalanya hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus ada mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Ada kerinduan kita ingin berjumpa dengan Rasulullah. Ada keinginan kita mudah-mudahan, karena kita beda dengan para sahabat. Kalau para sahabat sholat di belakang Rasulullah. Kalau para sahabat mereka mendengar bagaimana ayat Quran dibaca langsung oleh Rasulullah. Kalau mereka para sahabat mendengar langsung hadis dan menyampaikan Rasulullah. Kita ini enggak. Minimal kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita. Nanti fi zumratihi, dalam kumpulannya di padang mahsyar itu, dalam kumpulan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti mudah-mudahan kita masuk surga, juga kita dimasukkan bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sahabat yang digambarkan oleh para ulama sirah, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukanya saja, mereka sering mengatakan qamarun, qamarun. Mukanya Rasulullah berbinar-binar seperti halnya apa? Rembulan di malam hari. Ya,
Makanya kata Anas bin Malik, tidak ada seindah yang saya rasakan selama tinggal di kota Madinah kecuali ketika datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pernah saya merasakan gelapnya kota Madinah kecuali setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalaulah lawannya saja banyak yang begitu tertarik dan indah melihat fisiknya Rasulullah. Bagaimana dengan kawan-kawannya? Ya, makanya kita harus ada kerinduan mahabbah ini. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan dengan Islam dan mudah-mudahan di dunia ada di antara kita yang diberikan rizki mimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuai dengan yang digambarkan, tidak mungkin para nabi, para rasul kalau hadir dalam mimpi itu bayangan setan, gak mungkin. Kalau kita umpamanya ketemu dengan siapa, bisa saja itu samaran setan. Tapi kalau nabi, rasul hadir dalam mimpi kita sesuai dengan gambaran yang diriwayatkan oleh para sahabat tentunya, maka itu besar kemungkinan kata para ulama itu adalah betul-betul wujud nyata daripada Rasulullah yang hadir dalam mimpi kita, ya. Makanya mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki itu dan harus pakai ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Sudah diupayakan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Tirmidzi. Beliau menulis kitab namanya apa? Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Diawali dengan fisiknya, jalannya Rasulullah, rambutnya Rasulullah SAW, semua riwayat dari para sahabat bagaimana Rasulullah, dan diakhiri dengan siapa di antara orang-orang yang senantiasa mimpi, ya, termasuk Anas bin Malik, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, itu diriwayatkan ya secara kuat bahwa mereka melihat Rasulullah dalam mimpi, ya. Ini luar biasa, Masya Allah, ya. Kemudian yang kedua, wa aujaba ta'atahu, diwajibkan bagi orang yang beriman untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Muslim, orang mumin, kalau qala Allah, qala Rasul, maka passwordnya adalah apa? Sami'ana wa ta'. Ya. Yang penting dipastikan sumbernya benar, pemahamannya benar, pasti sudah. Ya, kita laksanakan kalau itu perintah. Kita tinggalkan kalau itu apa? Larangan. Pasti itu akan banyak mendatangkan manfaat dan menjauhkan kita daripada madarat, ya. Jadi kita harus taat. Wa alzama mutaba'atahu, dan lazim harus kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau yang wajib-wajib, yang fardu-fardu nggak bisa ditawar, ya. Sampai beberapa sahabat itu yang nggak penting, bahkan bukan termasuk urusan agama, sebisa mungkin ingin meniru siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abdullah bin Umar. Kalau jalan, ini ada 2 gang. Satu gang ini pernah dilewati oleh Rasulullah, satu gang ini nggak pernah. Dia milih yang pernah dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka begitu luar biasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah itu nggak pernah makan dob. Dob itu jenis binatang, mungkin kalau di kita persis seperti biawak, tapi hidupnya di gurun pasir. Ya, Rasulullah ketika dihidangkan nggak makan. Tapi kesimpulan para ulama, Rasulullah nggak menyebutkan haram, tapi Rasulullah nggak makan. Ketika para sahabat dihidangkan, itu mereka sebagian ada yang nggak makan. Ketika ditanya apa alasan mereka, bukan karena haram, bukan karena makruh, tapi karena mereka apa? La yakuluhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kami melihat Rasulullah SAW pun tidak makan ini. Makanya kita karena mahabbah, cinta, bahkan mengikuti Rasulullah, sampai yang kecil pun ingin mirip seperti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini luar biasa. Banyak sekali para sahabat seperti itu. Wa khassahu, dan kita harus mengimani bahwa Allah memberikan kekhususan bi khasaisa lam takun li ahadin siwa. Di mana kekhususan ini hanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada pada selainnya. Ya, termasuk Bapak. Ya, termasuk Bapak ini. Kalau mau nikah lagi boleh. Ini semangat ini, ya. Kalau mau nikah lagi boleh. Tapi maksimal dalam satu waktu berapa? 4. Ya. Dulu sempat ada yang menafsirkan masna wa sulasa wa ruba. Pemahamannya apa? 2 tambah 3 tambah 4. Jadi berapa? 9. Masya Allah. 1 saja kita sudah. Ya. Tapi ada yang menafsirkan dulu itu. Masna wa sulasa wa ruba. 2 tambah 3 tambah 4 jadinya 9. Tapi pemahaman yang sahih, yang benar, dalam satu waktu hanya diperkenankan bagi yang mau mengambil dan mampu, dan nanti akan dimintai satu waktu maksimal berapa? 4. Ya. Kalau kita mendengar ada orang-orang soleh istrinya 15, 20,
kemungkinan menikah wafat. Atau menikah kemudian putus, dia menikah lagi. Karena nggak mungkin kalau orang Islamnya sahih, mengikuti Rasulullah SAW, dia menikah dalam satu waktu lebih dari 4. Karena ini yang dipegang pendapatnya dan disepakati oleh para ulama. Ya, ini kekhususan salam. Minha, ada beberapa kekhususan salam, yaitu apa? Al-wasilah. Ya, beliau bisa menjadi perantara, yaitu boleh memberikan apa? Syafaat. Makanya jangan lewatkan. Jangan lewatkan, mudah-mudahan nih semua yang hadir di sini hafal doanya. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Nah, itu kita baca itu. Ya. Begitu azan, kita ikuti seperti yang dilafalkan oleh muadzin, selesai baca doa itu. Apa kata salam? Siapa yang membaca, mendengar azan, menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, kemudian dia membaca Allahumma rabba halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang ini halal baginya nanti di hari kiamat mendapatkan apa? Syafaat Islam. Amalannya ringan, tapi akan mendapatkan syafaat. Ini wasilah. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Kautsar. Al-Kautsar ini apa? Kenikmatan yang banyak. Sebagian ulama menafsirkan Al-Kautsar ini nama sebuah lembah di surga. Yang nanti kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, itu airnya jernih, bersih. Kemudian manis dan lebih manis daripada apa? Madu. Jernih, lebih jernih daripada susu. Dan siapa yang minum seteguk saja dari telaga Al-Kautsar ini, maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Masya Allah. Saya minum ini. Ya kan? Habis sisa haus lagi apa enggak? Pasti. Pasti. Ya. Bahkan bukan hanya haus, keluar lagi. Tapi kalau di surga, mohon maaf, nanti tidak ada toilet. Ya. Jadi Bapak jangan ada yang cita-cita, saya nanti di surga mau bikin toilet. Nggak usah. Karena di surga kita makan enak, nggak perlu toilet. Kalau di dunia restoran sebagus apapun pasti harus menyediakan apa? Toilet. Kalau nggak laku dia. Tapi kalau di akhirat nggak ada. Makanannya enak-enak, nikmat-nikmat, puncaknya kenikmatan. Masya Allah. Inilah di antara beberapa utusan. Wal maqamul mahmud. Dan Rasulullah SAW memiliki maqam, kedudukan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak, diantaranya syahadatuhu ta'ala. Langsung yang bersaksi siapa? Allah. Ya. Dan yang namanya orang kalau diminta jadi saksi pasti ahli. Ya, besok ini doakan hari Senin, ya. Salah seorang di antara ketua MUI diminta menjadi saksi ahli terkait dengan supaya kita tidak boleh melegalkan kawin beda agama. Dan dalam agama kita dilarang. Ya, tapi ini sedang dirancang undang-undangnya, sudah ada draftnya, sudah masuk di DPR, sekarang ini lagi banding di MK supaya nggak disahkan. Ya, dan ini salah seorang di antara ketua MUI ini diminta untuk jadi saksi ahli. Kenapa? Dia dianggap mengerti, paham betul. Jadi orang kalau jadi saksi itu orang yang bertanggung jawab dan punya otoritas. Ini yang menjadi saksi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wahyu Allah di surah An-Nisa ayat 166. Apa kata Allah? Lakinillah, akan tetapi Allah, yashhadu, bersaksi, ya, bersumpah, bima anzala ilaika, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzalahu bi'ilmih, diturunkannya dengan sepengetahuan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaikatu, dan para malaikat, yashhadun, mereka juga bersaksi dan bersumpah akan kenabian Rasulullah. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebaik-baik apa? Saksi. Jadi kalau Allah yang sudah bersaksi membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebetulnya ini saja sudah cukup. Ya, ini saja sudah cukup. Karena apa? Allah pemilik langit dan bumi. Allah Rabb semesta alam. Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Inilah yang memiliki segala-galanya. Kalau kita sehebat apapun pasti memiliki keterbatasan, ya. Dan juga banyak ayat-ayat lain, ya. Di antaranya wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum
walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin di surah Al-Ahzab. Dan surah Al-Ahzab ini termasuk banyak menyinggung tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sebanyak 4 kali. Jadi nanti kalau mau mencari nama Muhammad dalam Al-Qur'an hanya diulang 4 kali, enggak lebih, ya. Tapi kalau kesaksiannya secara umum banyak, ya. Termasuk di sini, tidaklah Nabi Muhammad itu aba ahadim mir rijalikum, bapak salah seorang di antara kalian. Ya, karena ada pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai apa? Anak angkat. Ya, anak angkat. Tapi kemudian turun ayat, ud'uhum liabaihim. Kata Allah, enggak boleh. Anak orang kita didik, kita besarkan, dinisbatkan kepada kita nasabnya. Enggak boleh. Panggil sesuai dengan nama mereka, ya. Makanya dibatalkan yang namanya apa? Tabanni, ya. Walakin Rasulullah, tapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan juga ayat-ayat yang lain banyak, ya. Di antaranya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, Masya Allah. Ini ayat-ayatnya banyak. Dan semua ayat Al-Quran menguatkan dan meyakinkan akan risalah dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata Rasulullah, Anan nabiyyu la kadzib. Saya adalah seorang nabi yang diutus Allah. La kadzib, dan tidak berdusta. Ya, karena apa? Karena banyak yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Berdusta. Ya. Bahkan tidak sedikit yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Penyihir. Bahkan majnun, orang gila. Maka Rasulullah sampaikan, Anan nabiyyu la kadzib. Saya adalah seorang nabi yang betul diutus oleh Allah dan tidak berdusta. Ana banu Abdul Muttalib, dan saya termasuk keturunan siapa? Abdul Muttalib, kakeknya. Ya. Wa fi qaulihi ta'ala, wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni abdullah, saya adalah hamba Allah, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi, ya. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain, ya, termasuk Masya Allah, ini nanti kita patut berbangga dan beruntung sekali menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat kata Rasulullah, innal jannata, sesungguhnya surga itu, hurrimat 'alal anbiya, diharamkan bagi para nabi, kullihim, semuanya, ya, hatta adkhulaha, sampai saya yang memasuki, ya. Kemudian apa? Kata Rasulullah, wa hurrimat 'alal umam, dan diharamkan kepada umat-umat selain umat Rasulullah, ya, hatta tadkhulaha ummati, sampai yang pertama kali masuk ke dalam surga itu siapa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid, ya, penghulu. Waladi Adam, keturunan siapa? Nabi Adam. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, termasuk yang pertama kali nanti akan kuburannya dibangkitkan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Wa awwalu syafi'in, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama yang boleh memberikan syafaat, wa musyaffa, dan boleh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Karena nanti di hari kiamat kalau kita punya peluang boleh memberikan syafaat, kita boleh. Tapi syaratnya harus dengan izin Allah. Walaupun kita punya peluang, umpamanya saya ahlul Quran, punya peluang memberikan syafaat, tapi harus diizinkan oleh Allah. Nah, ini Rasulullah orang yang pertama kali memberi syafaat, dan orang yang pertama kali diizinkan memberikan apa? Syafaat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sampai nanti umat akhir zaman yang mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.